Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini sangatlah menarik, dikarenakan karakter Eren sangatlah menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Yang mana dulu sebelum ia mengetahui kebenarannya, ia memutuskan untuk menghancurkan semua Titan yang ada di bumi. Dengan alasan karena akibat Titan, manusia tidak bisa keluar dari dinding. Namun setelah mengetahui kebenaran, ia merasa sedih, lantaran apa yang dilakukan sebelumnya adalah salah. Malahan musuh utama bangsa Eldia adalah manusia di pulau seberang. Pembahasan kali ini mengenai evolusi kekuatan Eren dari dulu sampai sekarang. Nah, menarik bukan? Simak baik-baik video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut evolusi kekuatan Eren dari dulu sampai sekarang versi Efek Anime. Eren kecil. Di awal cerita, Eren digambarkan sebagai anak yang periang dan suka tertawa. Namun di balik itu semua, ia juga berambisi untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar dinding. Mengingat dari dulu tidak ada manusia yang berani keluar dari dinding. Dari segi kekuatan, Eren saat ini masih belum kuat-kuat amat. Hal itu terbukti dari Eren yang selalu dihajar oleh para teman sebayanya. Bahkan tak jarang Mikasa sering menyelamatkannya saat berkelahi. Meskipun dia belum cukup kuat dalam bentuk fisik, namun dalam segi tekadnya sudah tidak diragukan lagi. Itu terbukti saat ia tidak menyerah meskipun dihajar habis-habisan. Untuk kekurangan dalam usia yang saat ini, Eren sering bertindak ceroboh dan sedikit sombong. Dan karena hal tersebut, ia pun sering diejek oleh teman-temannya. Jadi pada fase ini, Eren hanyalah anak kecil bodoh yang suka ceroboh mengenai tindakannya. Namun dulu saat ia masih berumur 6 tahun, Eren pernah menunjukkan sifat psikopatnya, yang mana ia mencoba menyelamatkan Mikasa yang telah diculik oleh seseorang. Di waktu itu, Eren hanya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Mikasa. Namun secara tak terduganya, ia malah menikam beberapa kali penculik itu sampai mati. Dan anehnya, Eren tidak takut dengan perbuatannya itu. Jadi pada fase kecilnya dulu, Eren jauh lebih kuat dibanding dengan Eren biasanya. Namun setelah kembali ke dinding Rose, sifatnya sudah tidak seperti itu lagi. Malahan ia terlihat cengeng dan bodoh. Bukan berhenti sampai di situ saja. Setelah dinding Rose telah hancur dan ibunya telah tewas dimakan Titan, Eren kembali ke sifat yang kecil dulu, di mana ia bersumpah untuk membunuh semua Titan yang ada di dunia tanpa belas kasihan. Dan untuk bisa mewujudkannya, ia pun bergabung dengan polisi militer. Eren Cadet Corps 104. Di awal menjadi prajurit, Eren sering diremehkan oleh para prajurit lain, dikarenakan ia tidak bisa menggunakan manuver 3D. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Malahan ia lebih bersemangat untuk berlatih. Dan suatu ketika ia pun bisa menguasainya. Dari segi kekuatan, Eren sudah jauh lebih kuat lagi dibanding dengan masa kecilnya, yang mana ia terlihat lebih gagah dan kuat. Namun tetap saja ia masih bisa dibuat babak belur oleh salah satu temannya, yaitu Annie. Dalam segi berpikir, Eren tetap ceroboh dan sombong. Meskipun demikian, saat ini Eren sudah terlihat sedikit dewasa. Kekuatannya itu terlihat saat ia menjalankan misi pertamanya, yaitu untuk melindungi dinding Trost yang telah dijebol oleh Titan kolosal. Pada saat ini, Eren pun terlihat menanti kejadian ini untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Dan dengan kekuatan saat ini, Eren bisa mengalahkan beberapa Titan. Namun sayangnya, ia masih belum berpengalaman untuk misi pertamanya. Malahan itu berakhir dengan tragis, yang mana ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Armin yang hampir dimakan oleh Titan. Adegan ini menandai bahwa Eren sudah membulatkan tekad untuk melindungi teman-temannya apapun yang terjadi, meskipun nanti dirinya telah mati. Titan Eren tahap 1. Pada fase kali ini, Eren baru mengetahui kalau dirinya bisa berubah menjadi Titan, yang mana dulunya ayahnya telah menyuntikkan serum yang mengubah menjadi Titan. Dan karena hal tersebut, Eren pun bisa berubah menjadi Titan. Namun baru-baru kejadian itu, ia menyadari hal tersebut. Dalam tahap pertama ini, Eren belum mengetahui cara untuk bisa menjadi Titan, dan ia hanya tak sengaja mengeluarkannya. Jadi untuk di tahap pertama ini, kekuatan Titan Eren belum menampilkan apa-apa. Meskipun begitu, saat itu Eren berhasil mengendalikan kekuatan itu untuk menutup dinding Trost. Eren Pasukan Pengintai. Di waktu ini, impian Eren sudah semakin dekat, karena dengan bergabung dengan pasukan pengintai, ia bisa membunuh Titan sesukanya.
Di saat menjadi pasukan pengintai, Eren dilatih langsung oleh pasukan elit yang diketuai oleh Levi untuk menguasai Titan dan cara untuk merubah dirinya menjadi Titan. Setelah lama mempelajarinya, Eren bisa merubah dirinya menjadi Titan sesuai dengan keinginannya. Dan mulai dari situ, ia sering melatih dirinya untuk menjadi kuat dan tidak terkalahkan. Dari segi kekuatan di fase ini, Eren sudah tidak diragukan lagi, dikarenakan ia lebih bisa menggunakan kekuatan Titan dengan sesukanya. Itu sudah terbukti saat ia bertarung dengan Reiner habis-habisan, yang mana saat itu misi untuk menutup dinding Ross. Dan waktu itu, ia juga sudah menguasai beberapa teknik dari Titan, mulai dari pengerasan dan Founding Titan. Nah, Founding Titan ini terungkap saat Eren putus asa saat melihat para teman-temannya termasuk Mikasa hampir dimakan oleh Titan. Dan secara tak terduganya ia bisa mengendalikan Titan untuk menyerang Titan yang lain. Namun pada waktu itu ia tidak sadar melakukannya. Jadi pada fase ini Eren memiliki kekuatan untuk menghabisi para Titan. Dari segi berpikir, Eren juga tidak kalah dari kekuatan fisiknya, yang mana saat itu ia dan Armin memikirkan cara untuk mengalahkan Bertolt. Dan secara tak terduga, rencana dari Eren bisa mengalahkan Bertolt dengan bantuan dari Armin. Untuk tekadnya masih sama, yang mana ia ingin membunuh semua Titan yang ada. Namun saat ia mengetahui kebenaran bahwa musuhnya bukanlah Titan, ia pun membalikan tujuannya. Dan sekarang musuh di Pulau Paradis itu adalah manusia di pulau seberang. Tak lain itu adalah bangsa Marley. Eren after time skip. Setelah time skip, penampilan dari Eren sudah berubah drastis, mulai dari fisik dan cara berpikirnya. Pada waktu ini juga ia menjadi pejuang Paradis untuk misi berikutnya. Kali ini Eren terlihat cukup berbeda jauh daripada dulunya, yang mana saat ini ia tidak terlihat ceroboh dan berhati-hati. Itu ditunjukkan saat ia bisa memasuki Liberio dengan memanfaatkan salah satu prajurit yaitu Falco. Dari segi kekuatannya, Eren sudah tidak diragukan lagi, di mana Eren lebih menguasai kekuatan penyerangan dan pengerasan Titan lebih jauh lagi. Bahkan ia bisa meregenerasikan tubuhnya dengan cepat pula. Itu sudah terbukti saat ia bertarung dengan salah satu dari 9 Titan, yaitu Warhammer Titan. Di pertarungan itu sangat sengit. Menariknya, Eren saat ini lebih mengerikan lagi dibanding sebelumnya. Yang mana sebelum Warhammer Titan belum berubah sempurna, Eren langsung menyerang bertubi-tubi, dengan tujuan ia bisa mengalahkannya sesegera mungkin. Dalam duel itu sangat menegangkan, di mana Eren bersusah payah mencoba mengalahkan Warhammer Titan apapun yang terjadi. Kali ini juga, Eren juga tidak mempedulikan para manusia yang ada di sekitarnya. Malahan ia membunuh semua orang yang berada di sana. Jadi saat ini Eren sudah terlihat seperti iblis bagi bangsa Marley. Kekejaman Eren di sini diperlihatkan beberapa kali, di mana ia membuat Joe Titan untuk menghancurkan Titan Warhammer yang menjadi kristal seperti Annie. Dan dengan itu, terlihat bahwa kekuatan Titan Eren sudah berkali-kali lipat dengan sebelumnya. Peristiwa ini pun berakhir dari Eren yang berhasil merebut kekuasaan dari Warhammer Titan. Eren the Devil. Setelah Eren berhasil mengambil kekuatan Titan Warhammer, secara tak terduganya Eren berkhianat kepada teman-temannya dahulu. Dan sekarang ia membentuk sebuah fraksi sendiri. Kelompok itu bernama Jaegeris, di mana Eren kali ini bertujuan untuk menghancurkan seluruh dunia. Jadi saat ini Eren akan memusuhi semuanya termasuk kampung halamannya. Untuk kekuatannya tidak diragukan lagi, karena Eren telah menguasai beberapa hal yang bisa menghancurkan dunia. Mulai dari pengerasan, kekuatan bela diri dari Annie, dan bahkan ia membaca ingatan masa depan Attack Titan. Namun kali ini Eren belum menguasai Founding Titan. Namun meskipun begitu, Eren kali ini sudah sangat sulit dihentikan lagi. Jadi pada saat ini Eren sudah menjadi villain dari anime Attack on Titan. Eren the Destroyer. Di fase ini, Eren sudah menguasai Founding Titan. Dan pada fase ini ditunjukkan kalau Titan Eren sudah berubah drastis, di mana wujudnya sangatlah besar. Dan tentunya, saat ini Eren sudah bisa menggunakan kekuatan Founding Titan-nya. Dengan itu, ia bisa menginvasi dunia dengan kekuatan tersebut. Dalam mode ini, Eren terlihat sangat kejam dan brutal. Apalagi sekarang, ia akan membunuh apa saja untuk bisa menghabisi bangsa Marley. Bahkan kekuatan tempur seperti tembakan anti-Titan dan pesawat terbang bisa dihancurkan pula dengan kekuatan Founding Titan. Bahkan saat itu pula kita ditunjukkan hal seperti neraka, di mana Eren mengendalikan semua Wall Titan untuk menghabisi seluruh manusia. Jadi saat ini terlihat seperti hari akhir bagi umat manusia. Jadi untuk kekuatan dalam mode ini Eren sangatlah kuat dan sempurna, dikarenakan para manusia belum bisa menghentikan invasi yang dibuatnya.
Nah, itulah beberapa evolusi kekuatan Eren dari dulu sampai sekarang. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa request di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.